Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan Natal. Natal adalah ungkapan kasih Allah yang terbesar. Natal adalah ungkapan kasih Allah yang nyata kepada umat manusia dengan jalan turun ke dalam dunia, menjadi seorang hamba yang menderita untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Saudaraku, seandainya tidak adanya Natal, maka surga hanya cerita. Seandainya Natal tidak ada, yang namanya dosa tidak akan pernah terselesaikan. Seandainya Natal tidak ada, kasih itu tidak nyata. Seandainya tidak ada Natal, maka Allah yang kita sembah adalah Allah pendusta. Mengapa saya katakan demikian? Karena Natal atau hari kelahiran Sang Juru Selamat atau Kristus Tuhan kita sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Kristus lahir. Sebab kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 mengatakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oleh sebab itu kita bersyukur karena Allah kita bukanlah Allah yang pendusta, karena Dia telah menggenapi janjinya 2000 tahun yang lalu. Dia telah lahir di kota Bethlehem untuk menebus dosa kita semua. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tahun ini kita merayakan Natal dan mengambil tema kasih itu nyata. Apakah kasih Allah itu? Kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat, tetapi kasih manusia biasanya bersyarat. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mengasihi kita tidak peduli apakah kita taat atau tidak taat. Tuhan mengasihi kita karena Tuhan itu kasih adanya. Itu sebabnya dikatakan kasih Allah itu tanpa syarat. Yang kedua, kasih Allah itu tak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Yang ketiga, saudara, kasih Allah adalah kasih yang kekal. Sekali Ia mengasihi kita, Ia tetap mengasihi kita. Jika kita berbuat dosa, maka Tuhan akan mendisiplinkan kita dengan tujuan agar kita kembali bertobat kepadanya. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita, tapi Dia membenci dosa kita. Oleh sebab itu, saudara akui kekasih dalam Tuhan, bila kita sudah mengalami kasih Allah yang begitu nyata dalam hidup kita, ketika kita berdosa, Tuhan ampuni. Ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika kita meminta, Tuhan memberi. Ketika kita berdoa, maka Tuhan menjawab. Bila kita benar-benar mengalami kasih Allah itu begitu nyata dalam hidup kita, maka melalui Natal ini jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan minimal satu perbuatan kasih kita terhadap sesama kita. Kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ingat saudara yang kasih dalam Tuhan, minimal satu perbuatan kasih yang kita lakukan akan mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Ingat saudara yang kasih, minimal satu perbuatan kasih terhadap sesama kita. Jadikanlah momen Natal ini kita melakukan minimal sekali lagi satu perbuatan kasih kita terhadap sesama kita. Dan akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat Natal 2012 dan selamat menyongsong tahun baru 2013. Kita akan memasuki musim yang baru, musim yang penuh berkat di tahun 2013. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.